Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, semuanya yang dirahmati oleh Allah. Segala puji milik Allah, selawat bertangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam salam pula kepada al dan sahabat beliau sekalian, tabi'in tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada seluruh ulama akhir zaman ini. Na'zim wal ikramat terutama sekali kepada sahibul bait yang telah menyediakan tempat ataupun hidangan. Semoga apa yang telah dibuat oleh sahibul bait dibalas oleh Allah pada yaumil kiamat. Amin amin. Alhamdulillah, sebagaimana biasanya arisan kita sebelum kita membaca as-samadiyah mengirimkan pahala kepada orang yang telah mendahului kita, yaitu keluarga kita. Terlebih dahulu kita akan mengulangi sedikit pelajaran yang insya Allah nanti bermanfaat pada pribadi saya sendiri, umumnya kepada kaum muslimin muslimah dirahmati oleh Allah. Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu fardu wudu. Jadi untuk hari yang berbahagia ini kita akan mencoba menjelaskan mana saja yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu juga ada 6 perkara. Pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Mana 2 jalan? Jalan depan dan jalan belakang. Kalau depannya namanya kubul, kalau belakangnya namanya dubur. Apapun yang keluar tetap wudunya batal. Yang kedua yang dapat membatalkan wudu yaitu tidur dalam keadaan yang tidak tidur dalam keadaan berbaring ataupun terlentang. Yang dinamakan tidur hilang akal, terpejam mata sehingga hilang akal dalam posisi terlentang ataupun berbaring, itu akan membatalkan wudu. Tetapi kalau tertidur sambil duduk yang menjepit lubang zuburnya oleh daging pantatnya, contohnya duduk bersila, contohnya dia duduk dengar sampai 5 jam pun tidur, tetap wudunya belum batal. Tetapi kalau sudah terangkatnya pahanya sehingga ada celah keluar angin lewat lubang tuburnya, tidur itu akan menyebabkan batal wudu. Lebih-lebih lagi kalau tidur berbaring ataupun terlentang, lebih-lebih akan keluar angin lewat lubang tuburnya, itulah penyebab batal wudu. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Nabi pernah berkata, manusia itu kalau terpejam matanya, lubang matanya itu terbuka. Kalau terbuka matanya, lubang matanya tertutup. Persis sama seperti senter pakai bateri. Tuh kan? Tadi tanya lagi senter pakai bateri.
Ya kan? Menyotato lebu di tebu betri, tabuhu mak tuhu lebu. Berarti terbuka mah, terbuka benar. Di saat yang dibukanya, terbuka lebu tentenya, kada buka lebu tente, itu puhu ehu. Berarti kada dehah lebu. Hawa pentingnya, itu ngetes. Macam rata nak doa hidup angin kan? Oh, nak duduk buku, nak duduk CCTV, main buku tadi hidup angin. Kah? Jadi biasanya perempuan setelahnya salat subuh dia menunggu salat isyraq ataupun menunggu salat duha. Dia tidur dulu di atas sajadahnya sebentar, sehingga terbangunlah di saat terbahan matahari keluar jam 7 ataupun jam setengah 8. Dia langsung bangun salat isyraq, tampak dia berwudu. Wudunya itu tak sahnya lagi, sembahyang pun tak sah. Kenapa? Karena tidurnya tadi dapat membatalkan wudu. Begitu juga orang yang hendak salat tahajud, setelahnya salat isya langsung biasanya tidur di atas sajadah sehingga dia bangun. Setelah dia tidur langsung bangun salat tahajud tanpa dia berwudu lagi, itu pun salatnya tidak sah. Kenapa? Wudunya itu sudah batal dengan sebab tertidur. Makanya begitu juga yang laki-laki pergi Jumat, pergi Jumat, sehingga tertidur di dalam masjid. Kalau tidurnya seperti yang kita duduk ini, sehingga tak terangkatnya pantat kita, tidak ada masalah. Di saat iqamah langsung berdiri untuk salat. Tetapi kalau sudah tertidurnya, contohnya gitu, ya, tadi telah tajak ke masjid yang kami hendak kembali kawai cenderigo. Ya dia dia kami masjidnya ini kami, ya kan? Sehingga keluarlah angin dengan sebab dia tidur. Pas di iqamahnya mau salat Jumat, langsung dia bangun tidak berwudu dan dia sembahyang tidak sah sembahyangnya. Bukannya sembahyang saja tak sah kalau tertidur. Kalau kita termasuk ahli Jumat, di dalam kampung itu kita tertidur di saat imam, di saat khatib membaca 2 rukun al-khutbah, khutbahnya itu tidak sah dengan sebab kita. Kalau kita itu termasuk daripada 40 orang yang wajib mendirikan Jumat. Makanya di dalam Jumat bukannya cuma kita mendengar ceramah, yang wajib kita dengar adalah rukun 2 al-khutbah. Itu yang wajib. Cuma rukun 2 al-khutbah yang ada tuli, yang ada poinnya pidatonya lu ada pakai khutbah itu pidato. Di dalamnya khutbah itu ada 5 rukun: puji, selawat, wasiat, apa lagi? Ayat Al-Quran dibacakan, dan yang kelima doa. Dalam 2 rukun Al-Khutbah itu, 5 itu mesti ada. Nah, kalau di Medan dia mulai pertama itu sudah dianggap 2 rukun Al-Khutbah. Alhamdulillah, itu rukun Al-Khutbah yang pertama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat. Ayyuhan nas, itu wasiat. Wahai manusia, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat. Bertakwalah olehmu kepada Allah. Lepas itu baca ayat qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nanti diulangi lagi pada khutbah yang kedua, sebagaimana yang dibacakan pada khutbah yang pertama, diakhiri dengan doa kepada kaum muslimin dan muslimat.
Mengerti kan? Siapa ahli Jumat? Itulah orang-orang yang mustautin, yaitu penduduk setempat. Oh, penduduk setempat kan? Anak Cina kan DP. Karena itu nanti urip, hai duduk pada tempatnya, tapi bukan DP, ya cok bansos. Ya kan? Kayak mana penduduk setempat dia telah menjazam di dalam hatinya, dia tidak mau lagi berpindah kepada tempat lain. Sudah memang pasti 100% dia akan menetap di tempat itu, kecuali dia berpindah karena ada hajat. Contoh seperti kita pulang Aceh, ku nak kanduli, nak maulid, nak urung ringgai, tetapi hati kita sudah menjazam, kita sudah menetap di Medan, walaupun belum ada KTP. Udah. Dan mana lagi yang membuat batal wudu? Wazawadul aqli bisakhrin aw maradin, yaitu hilang akal baik dengan sebab mabuk ataupun dengan sebab sakit. Hilang akal dengan sebab mabuk ataupun dengan sebab sakit. Baik sakit itu kemasukan syaitan. Setelah berwudu langsung masuk syaitan. Setelahnya sadar dia mau sembahyang, mesti dia wudu kembali. Karena wudu yang pertamanya itu sudah batal, ataupun pingsan, ataupun bisa kering dengan sebab mabuk. Mabuk itu boleh jadi muta'addi, boleh jadi dia ada. Kalau muta'addi disengajakan dia mabuk, yang tidak muta'addi tidak disengajakan. Salah dia ubat, dia kemabuk, gadang juga wudu, kan? Dan mana lagi yang membatalkan wudu? Walam surrajulil mar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il, menyentuh, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang ajnabi tanpa penghalang. Tersentuh, lebih-lebih lagi menyentuh, tersentuh batal dengan perempuan yang bukan mahram, bila tidak ada penghalang, tidak ada lapisan. Tetapi kalau ada penghalang, tidak dapat membatalkan wudu. Langsung boleh dengan boleh, terkecuali kuku, gigi, rambut, itu tidak ada masalah. Ngerti kan? Mana yang bukan mahram kita? Istri. Istri termasuk itu perempuan yang dapat membatalkan wudu bila tersentuh dengan kita. Mana mahram kita? Anak, ibu, itu mahram, tersentuh tidak membatalkan wudu. Mengerti kan? Hanya kalau setelah berwudu boleh sentuh istri asalkan ada penghalang ataupun ada lapisannya, baik pakaiannya, jilbabnya, tidak ada masalah. Mengerti kan? Mengerti. Kalau sama sepupu gimana? Sah nggak kita nikah sama sepupu? Gimana ibu-ibu? Sah kan? Kalau sah nikah berarti batal wudu sepupu. Tapi kalau sama keponakan ada masalah. Keponakan anak kumun kan? Anak kuman. Ngerti kan? Dan selanjutnya mana lagi yang membatalkan wudu? Wa masul farjil adami bi batinil kaf. Menyentuh, tersentuhnya. Tersentuhnya faraj anak Adam dengan telapak tangan. Menyentuhnya faraj, yaitu alat kelamin dengan batik telapak tangan. Yang ke telapak tangan. Ya rohliku anauku. Ya, menyentuh alat kelamin langsung dengan telapak tangan
tanpa penghalang ataupun tanpa lapisan langsung kena. Nuturi kan, harap nuturi kan, ke menyandang ragam katanya. Ada rakyat mana upu ya, parabola ni, ini ada tentu ada upu. Ada yang dikreknya tersentuh dengan telapak tangan batal wudu. Tetapi kalau seandainya tersentuh ada lapisannya upu. Gata itu ku tapi na jakro yang melapik dengan jakro yang nak dalai nak dua dolar dengan rupiah nak upu najib kebab najib kebatil itu boleh punya kita sendiri, boleh punya orang. Ya, contoh anak kita ya, setelah dia berak kita cebokkan dia tak istinja ni, pada tak istinja kena alat kelamin ataupun lubang tubuh. Nah, itu juga kita akan membatalkan wudu. Wa masul halqati duburihi alal jadid, dan menyentuhnya halaqah dubur, gelang dubur itu pun akan membatalkan wudu. Itulah 6 perkara yang membatalkan wudu. Sampai situ ada pertanyaan? Aku sering kali kadang-kadang tengok dengan ada sembahyang, dialah anemia di bawah umur, ada umur 2 tahun ya kan. Dan anemia kadang-kadang dipakai pampers. Dia dengan sembahyang, mak air sembahyang. Jadi dia dengan sembahyang kayak mak ayah ataupun ayah air. Itu anak-anak betul sembahyang. Ini yang belum khitan, tidak mesti pakai pampers kan? Yang perempuan lah pakai pampers. Yang belum khitan, anak laki-laki yang belum khitan, itu di ujung alat kelaminnya ada tersangkut najis. Di saat dia kencing, itu tak semuanya bisa diistinja. Kenapa? Karena masih ada helmnya, betul kan? Nah, jadi tidak semuanya bisa diistinja, sehingga tertangkut najis. Bukan dia najis, tetapi samanya dia ada najis. Kita sedang sembahyang, sehingga naik ke atas punggung, adapun dia menginjak kaki. Bila tak langsung kita untuk pindahkan dia ataupun geserkan dia dengan kelakuan yang tidak berturut-turut 3 kali, kita geserkan langsung, sembahyangnya tak batal. Tetapi kalau kita diamkan, tak kita geserkan dia, sembahyangnya batal. Kenapa batal? Karena menanggung najis yang ada pada anak kecil itu. Kalau yang perempuan, kalau dia pakai pampers. Tetapi kalau seandainya langsung dicebok dan ada pakai pampers dan dia tak kencing-kencing, ditanggung pun tak ada masalah. Kenapa? Karena pada perempuan tidak menanggung najis. Kenapa? Karena tidak tersangkut najis di saat dia qada hajat. Bedanya dengan laki-laki. Pada laki-laki tersangkutnya di situnya, di ujungnya itu. Ngerti kan? Makanya tak boleh. Tapi kalau perempuan sudah diistinjakan, tak ada pampers, digendong pun sedang semayang, tak ada masalah. Karena dia suci, tidak sangkut. Tapi kalau anak laki-laki yang belum disunat, ini tersangkut najis dan tak boleh menginjak kita dan ditanggung oleh orang yang sedang sembahyang. Makanya anak yang belum sunat, kalau di masjid ataupun sedang berjamaah, itu tak boleh dia berdiri di samping orang yang sudah sunat. Orang yang besar tak boleh. Kenapa? Takutnya di saat at-tahiyatul, kita hanya buat kayak gini contoh. Duduk kayak gini. Kaki yang kiri kan pasti kita masukkan kan? Masukkan di bawah kaki yang kanan, sehingga pas dia duduk di atas kaki kita, duduk di atas kaki kita. Orang yang di bawah ini kakinya di bawahnya paha kita. Orang yang lagi di sampingnya di bawahnya lagi, sehingga dia yang paling atas semuanya batal semayang. Dia mesti di belakang kalau belum sunat. Ada kita tengok di TV biasanya di Arab Saudi anak kecil jadi imam kan, ya kan? Bacaannya fasahah itu udah sunat.
Jangan kita berpikir belum sunat. Orang itu dari kecil sudah sunat. Bedanya dengan kita. Sekarang baru anak-anak umurnya 6 tahun kelas 6 SD baru disunat kan sekarang. Dulu mana ada yang sampai kelas 3 SMP baru sunat. Ketupak urusnya baru sunat. Sekarang bawa itu. Kerja baru sunat. Nah, ya pegang patah genting, betul. Nah, Pak. Ya betul pertanyaan. Ada yang lain? Sudah, Yohana langsung lanjut dulu. Betul, hijau di atas. Itu mengenai ahli Jumat mana? Ahli Jumat mana? Jadi betulnya sendiri di Bali bergantung lama di sini sikit. Bukan lama, tetapi dalam hatinya dia sudah menjazam tidak lagi berpindah ke tempat lain. Tidak ada niat lagi pulang ke kampung. Tetapi menyerumuh karena di kampung, katanya tidak ni berarti gedung ini nyo thabo taat di luar kedih lo, lalu di kampung. Yang itu urutnya mukim, bukan orang sedep KPS. Yang Haji Jumat. Hah? Haji Jumat. Wajib Jumat, tapi Haji Jumat. Ahli Jumat. Anda sebagai ahli. Jumat wajib. Ahli Jumat. Mukim wajib Jumat. Yang anda wajib Jumat musafir. Musafir anda wajib Jumat. Mukim ke mustautin lah. Mustautin. Beda mukim dengan mustautin. Orang yang bertanah air. Ada juga orang di Medan, Uprep kang, kamu pelotong kaya. Tetapi mantang hana tiganya menganggap dirinya merantau. Artinya apa? Masih ada niat untuk pulang ke kampung. Ada orang yang baru datang, dia langsung sudah niatnya menetap di Medan. Berarti menyuruh ke Aceh, ya musafir katanya. Mereka gua kenal, yang kedua. Hone jak Aceh dah. Kita yang luar Aceh, hone jak Pak Wong Medan. Yang dekat dengan Wong Medan berarti biasanya dia penduduk Medan. Menyebut dari Aceh ke Medan jauh. Menyebut dari Medan ke Kediri, ulah jejak. Jejak Aceh. Ya, Pak kan? Walaupun le di rumahnya Medan, rumah puak-puak di Medan, kenapa puak hitam tu? Ya, dah. Dalih ini menyoniat dalam hati macam hendak pulang ke kampung, berarti dia baru mukim, bukan mustautin. Berarti tidak wajib mendirikan Jum'ah. Tapi kalau Jum'ahnya sudah didirikan, kita sebagai mukim wajib melakukannya Jum'ah. Apa rasanya ataupun berniat pada samadiyah kepada Muhammad Yusuf bin Sulaiman, Fatimah binti Johan, Syamsiyah binti Ismail, Abu Bakar bin Yusuf, dan kepada orang tua kita masing-masing. Dan juga kita niatkan supaya diistiqamahkan jemaah-jemaah kita pada arisan kita, dan akan berlanjut selalu silaturahim ini dan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lahum ajma'in al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Faghfirillahal 'azim من كل ذنب عظيم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا يا غفور يا رب صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. وذلك خصوصا إلى روح محمد يوسف بن سليمان ثم إلى روح فاطمة بنت جوهان ثم إلى روح شمسية بنت إسماعيل ثم إلى روح أبو بكر بن يوسف وأنت عرف بهم وبأسمائهم وأصولهم وفروعهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا أهلي بالسلاما وبركة ونعمة ورزقا واسعا بحق سورة الإخلاص وسورة الفاتحة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.